Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hujan terus, udara dingin. Pagi-pagi kita ke gereja juga sudah dingin. Saya tadi pagi sudah berkebun, dingin rasanya, cari bekicot supaya tidak makan tanaman. Kita nyanyi yuk. Hari ini adalah Kristus Raja Semesta. Nah apa sih sing isi do sedakep kuwi rada anget awake. Yuk sambil menghayati, aku memang mengklaim dan benar dalam iman, aku ini anak raja. Mari kita berdiri, semua nyanyi. Mas Pur, sekeras. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oh, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi. Tepuk tangan untuk Sang Raja. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu ngeranyak loh dengan Gusti Allah. Ngaku anak raja, ngaku saudara Tuhan Yesus, ngaku anak-anak Bapa. Dan memang demikianlah. Amin. Apa ora dahsyat iman kita ini pada Allah. Kita ini anak raja. Anak raja itu artinya saya taat pada raja yang adalah Bapakku. Bahkan kalau saya seorang abdi, lumrah aku itu sendika dawuh Sang Nata. Apa yang diperintahkan aku sendika, apa yang diteladankan aku mengikuti. Raja yang seperti apa sih Raja Allah kita itu sehingga kita bangga tentang dia? Raja bukan pemimpin daerah pada umumnya yang ketangkap KPK beberapa. Raja yang bukan bersemboyan melayani rakyat, tetapi menjadi garong. Raja yang bukan kalau tersinggung lalu menyingkirkan seseorang itu dari masyarakat atau daerah atau siapapun yang dipimpinnya. Bukan raja yang berjanji memang memberikan gajinya untuk kesejahteraan rakyat. Anda tahu kalau yang namanya memberikan gaji, Anda tahu gaji kepala daerah misalnya mungkin belasan juta. Tetapi untuk baju, untuk rumah, untuk mobil, untuk operasional berapa? Ratusan juta. Jadi terlalu kecil aku hanya berjanji aku mau memberikan gajiku. Dan kemudian sewenang-wenang pada pemilik kerajaan, yaitu kita, rakyat. Saya ingat Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dahsyat yang menyatakan mengikrarkan tahta untuk rakyat.
Dan beliau pahlawan nasional memang memberikan tahta itu untuk rakyat. Ketika RI bangkrut, gak bisa membiayai diri untuk menyelenggarakan pemerintahan dan untuk mengusir penjajah zaman revolusi sudah kemerdekaan, yang dilakukan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 adalah meminjamkan keraton, membiayai dari uang keraton untuk Indonesia. Dan banyak cerita dari beliau yang turun dan menyamar menjadi rakyat biasa, masuk ke pasar, ditilang oleh polisi dan macam-macam. Luar biasa ya. Dan ada banyak pahlawan-pahlawan kita yang memang mempersembahkan hidupnya untuk kemerdekaan dan untuk rakyat. Yang kita hayati dalam iman Katolik tentang siapa raja kita dalam iman ialah Yesus Kristus, Raja semesta alam. Bukanlah raja yang bertengger di tahtanya, tetapi raja yang merasuk dan menjadi manusia dan bahkan menjadi hamba dan bahkan menderita di kayu salib dan wafat. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan diri dan keluarga, tetapi untuk kepentingan umat manusia yang ditebus karena dosa-dosa kita. Dengan darah, dengan hidupnya sendiri yang dikorbankan. Sangatlah luar biasa. Nah, kalau tadi kita bernyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Menjadi bahan refleksi kita yang pertama adalah, selama mengarungi hidup 1 tahun ini, benarkah aku itu abdi yang mengabdi dan melayani sang raja? Artinya, apakah pilihan-pilihan hidup, keputusanku untuk melakukan sesuatu, ini sesuatu yang berkenan kepada sang raja yang aku puja, sang raja yang aku hormati, sang raja yang kepadanya aku tunduk dengan mendengarkan firman-Nya, atau mungkin banyak kali aku melanggarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, raja yang seperti apa, pemimpin yang seperti apa yang layak saya ikuti. Ternyata ukurannya adalah seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua. Bacaan kedua mengatakan demikian, Gusti Yesus iku saksi kang setya. Membangun kesetiaan iman, kesetiaan pada firman, kesetiaan pada kehendak Allah. Dan Gusti Yesus setya marang sapa? Marang Yang Rama. Sebab Dia Allah Putra. Putra pambajeng ing antarane wong mati. Luar biasa loh. Ya aku panjenengan yang kalau kita semua mengenangkan mereka yang sudah wafat di alam baka, ini bulan November, bulan ruah. Siapa yang memimpin saudari-saudara kita dan leluhur kita? Gusti Yesus Kristus, Putra pambajeng. Nanging tetapi Gusti Yesus juga Putra pambajeng, anak barep, anak sulung dari kita yang masih bersiara di dunia ini. Amin. Lihatlah, rasakanlah keluar biasaan iman itu. Lan nataning para nata ing donya janjane lumrahe yen ora tepung karo Gusti Yesus sang nata nataning nata ning apese pewartaan karya dan firman-Nya itu punya nilai moral yang universal.
maka juga layak diteladan oleh siapapun walaupun tidak pengikut Tuhan Yesus. Karena bagi saya menjadi Katolik itu menjadi pribadi yang manusiawi, bukan menjadi pribadi yang aneh-aneh. Sing becik ya kuwi nilai-nilai sing diperjuangkan Gusti Yesus yang diteladankan. Apa? Bantu sedulur liya, nilii wong lara, sedih mergo sedulur liya sedih, meningkatkan kesejahteraan bersama, memberi, bahkan yang terakhir yang paling puncak, memberikan hidupnya sendiri supaya orang lain selamat. Bayangkan kalau itu adalah semangat para pemimpin yang juga mengangkat sumpah untuk setia, untuk tidak mengambil sesuatu, untuk sungguh-sungguh memberikan hidup mereka untuk rakyat. Dahsyatnya luar biasa. Kita berdoa ya untuk para pemimpin di negeri ini, baik Bapak Presiden maupun juga kepala daerah di tingkat yang paling rendah dan para perangkat. Kita doakan. Kemudian saudari-saudara, teladan seperti apa? Poin yang kedua ini, yang ngantipol, gaspol, getih. Kalau orang Jawa mengatakan getih itu darah, getih itu berani berdarah-darah untuk kemuliaan sang raja. Minongko abdi, karena kita adalah abdi-abdi Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Getih seperti apa, berdarah seperti apa? Aku kan bukan raja, Romo. Aku juga bukan pemimpin. Aku hanya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga juga punya kesempatan untuk getih pada tanggung jawab atas keluarga, atas anak-anak dan istri. Getih itu artinya berdarah-darah. Berdarah-darah itu gaspol. Kalau aku adalah pekerja pabrik, kalau aku pekerja koperasi, kalau aku guru, aku menjadi guru yang getih, yang memberikan hidup untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan anak-anak didikku. Tidak gampang ngelokro, tidak gampang putus asa, tidak gampang mundur sampai berdarah-darah. Ini bisa menjadi refleksi kita. Kalau aku adalah seorang ibu rumah tangga, aku adalah ibu rumah tangga yang getih untuk suamiku dan untuk anak-anakku. Karena aku dikaruniai anak 5, maka kelima-limanya saya perhatikan sampai aku tidak sempat untuk latihan kur. Sampai aku sebenarnya dipilih menjadi ketua lingkungan, sungguh aku tidak sanggup. Dosa orang, karena tanggung jawab terbesar adalah memang tanggung jawab yang diberikan Tuhan yang panjenengan hayati sebagai ibu rumah tangga misalnya. Kalau saya seorang pelajar, tujuannya belajar itu apa sih? Untuk masa depanku. Aku getih belajarnya, aku getih pol-polan, gaspol, kecepatan pol untuk mencapai sesuatu yang terbaik untuk masa depanku, tetapi juga untuk kegembiraan bapak ibuku yang selalu mendoakan aku. Pokoknya serba getih, tidak hanya berhenti pada semau gue, kehendak sendiri. Karena apa? Karena aku punya raja yang getih. Konjo ing Sang Kristus kang tresno marang kita lan ngluwari kita saka dosa srana rah dalem. Sang Kristus sang nata ngluwari kita saka dosa. Tuhan sang raja membebaskan kita dari dosa krana rah dalem dengan darahnya sampai wafat. Luar biasa ya. Hari raya Kristus Raja hari ini
relevan untuk saya dan Anda pada bidang tanggung jawab dan perutusan kita masing-masing. Satu, merefleksikan apakah saya sungguh layak untuk mengatakan saya anak raja dan Tuhan Yesus adalah raja saya. Dua, meneladan pribadi Tuhan Rajaku yang merelakan hidupnya bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk keselamatan banyak orang. Seperti apa itu kalau harus disebut nomor 3? Prakteknya adalah bukan ketika kita menjadi pemimpin, bukan ketika kita menjadi kepala daerah, bukan ketika kita menjadi DPRD, enggak. Tetapi dalam lingkup yang sangat sempit, keseharian kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita, dan juga perutusan kita melalui pasamuan suci. Kalau aku memang bisanya nyanyi, ya aku nggak bungkur. Kalau aku ditunjuk menjadi seorang anggota tim pelayanan, ya aku bertekun di situ. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk sesuatu yang walaupun kecil, hanya anggota tim pelayanan. Tetapi aku hadir dan aku menggerakkan. Tetapi juga kalau aku anggota PKK, aku akan ada di sana dan aku sungguh-sungguh mengajak orang karena aku gaspol, karena aku ingin getih pada apa yang diberikan kepercayaan kepadaku. Amin.